warga RT 7 Puri Depok Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, sukses mengembangkan kegiatan urban farming dengan nama Farm Zoo 7 sejak 2021 lalu. Dengan memanfaatkan lahan kosong milik pengembang perumahan, warga mengolah sampah organik jadi magot, hingga beternak ikan dan ayam. Di lahan 500 meter persegi ini ditanami dengan berbagai tanaman buah, kolam ikan, kandang ayam, kandang burung dan tempat peternakan magot. Selain itu, ada juga saung untuk pertemuan warga dan toilet bagi pengunjung yang datang studi banding ataupun magang ke Farm Zoo 7. Sejak dibangun pada 2021 lalu, kegiatan urban farming telah menghasilkan uang untuk cash RT dari hasil penjualan magot, ikan, dan ayam. Kita terkendala dengan lahan yang punya developer, kan, yang belum bisa kita kembangkan. Tapi konsep dasarnya adalah kita ingin memberikan contoh. Kita mungkin bisa dibilang sebagai pelopor di wilayah Pancoran Mas. Kalau di RT kita bisa mengelola sampah dengan 20-30 kilo sampah organik. Dan itu bisa kita tularkan ke RT lain atau RT lain. Ya mudah-mudahan dengan pengelolaan sampah dengan baik ini tidak membebankan Pemkot, terutama untuk daerah pembuangan sampah yang di Payung yang kita sama-sama lihat itu udah gunungnya seperti Gunung Rakatau tingginya. Udah kelebihan ya. Nah, ini kalau di kita bisa mengurangi paling tidak 40% sampai 50% itu sangat membantu sekali. Karena lagi-lagi sampah itu identik dengan bau dan karena tidak dikelola dengan benar. Nah di sini konsep kita adalah kita mencoba menghilangkan tadi image sampah itu bau, dan sampah itu memang benar-benar bisa kita gunakan mulai dari hulu sampai hilir. Jadi hulunya tadi kita kelola sampahnya, jadikan magotnya kita bisa jadikan pakan buat ayam, buat ikan, terus side bisnisnya juga kita bisa jadikan pelet yang bisa kita jual ke customer yang punya bisnis ayam atau burung atau ikan. Ini yang coba kita kembangkan dan harapannya bisa menjadi contoh buat wilayah-wilayah RT atau RW yang lain. Bayangin aja kalau semua Depok bisa mengelola sampah seperti ini, itu alangkah indahnya kota Depok. Mungkin itu teman-teman. Kalau sehari Pak, sampah yang diolah di sini, sampah organiknya berapa kilo dari warga di RT ini? Kita bisa lihat nanti itu rata-rata kita 2 ember tapi nggak penuh, jadi sekitar 3/4 lah. Jadi kalau 1 ember itu 20 kilo ya, jadi 3/4 jadi berapa? 20, 15 kali 2 sekitar 30 lah. Tapi kan untuk ternak magot sebesar itu kurang. Jadi kita memang masih ngambil dari, ada beberapa warga di sekitar sini yang minta tolong sampah organiknya diambil. Yang biasanya usaha catering. Itu kita jemput, ada 2, ada satu di Depok ini Depok 1, sama satu lagi daerah masjid ini. Jadi mereka minta tolong diambil, kita ambil. Terus juga kita ngambil dari pasar. Jadi memang kita kekurangan sampah lah. Berapa kilo Pak yang dibutuhkan? Ini kan kita ada rata-rata kita sekitar paling tidak kita butuh 5 ember lah. 5 ember ya. 100 kiloan, 120 kilo rata-rata. Dengan produksi magot dengan segitu itu sekitar 10 kilo lah per hari. Per hari ya. Jadi kita di sini semua warga sudah kita sarankan memilah, dan itu rutin kadang kita periksa lah sebulan sekali gitu untuk memastikan nanti siapa yang belum kita foto, kita share di grup, itu biasa itu. Jadi siapa yang nggak milah kelihatan. Orang-orang yang nggak milah itu nanti ini sendiri gitu.
Kalau nanti berkali-kali begitu baru kita hubungi langsung ke orang. Jadi sumber kita yang utama memang dari sekaligus untuk warga kita juga memanfaatkan sampah sisa, jadi memang dari warga itu sekitar segitu. Tadi sisanya itu kita ambil dari pasar, itu 2 karung itu satu hari. Itu ada petugas kita, ada motor yang ambil, terus juga tadi dari beberapa orang yang nitip lah. Nah, 10 kilo produksi maggot itu untuk kebutuhan ikan-ikan di sini. Sebagian, karena itu kan kebanyakan. Nah, kebanyakan. Jadi kadang kita lempar ke tempat lain lah. Dijual. Ya, dijual. Sekilo berapa, Pak? Kalau sekarang itu kan normalnya sebenarnya dia harus lebih bagus harganya dari pelet semestinya, karena proteinnya tinggi. Cuma pada kenyataannya orang lebih, kalau kita buat seharga pelet itu biasanya orang nggak mau juga. Jadi harga di pasar itu 8.000 biasanya, cuma kalau di komunitas itu sekali 5.000 ya kalau komunitas. Kebanyakan itu untuk makanan ikan juga ya, buat di ikan sama ayam. Terus terang aja emang kalau usaha kayak gini itu berharap jual itu susah. Jadi mending itu dimanfaatkan sendiri gitu. Kalau dijual itu kadang ada minta banyak, kita nggak cukup, tapi kadang nggak ada. Jadi mau kemana, dilempar kemana gitu. Jadi mending memang kalau ada orang yang berminat musik ini, itu dia punya lemparannya kemana gitu. Ayam lah, ikan lah. Kita di sini kebetulan ada ikan, ayam. Di sini tadi ada ikan, ada ayam. Dua itu ya, untuk ternaknya ya. Iya. Nah, kalau untuk perkebunannya di sini ada untuk sayur-sayuran. Sementara itu belum ya. Kita paling tanaman-tanaman gini yang ini kan dulu berangkal segala macam di sini kan. Ada kedon, ada jeruk, ada rambutan. Nah, untuk produksi ikannya sendiri sudah berapa kali dipanen sejak awal berdiri? Udah sering. Itu semuanya dijual apa untuk warga juga? Di sini aja kan. Di sini ada market PDM market namanya. Jadi sounding di situ nanti pada. Oh, di RT ini. Di Puri ini. Oh, Puri. Oh, di Puri perumahannya. Ada PDM market. Jadi tinggal posting di situ nanti orang pada. Kemarin 2 minggu aja kita jual ayam habis lah. Habis. Kampung. Kan oh, ayam kampung ya. Berarti lumayan juga ya untuk penghasilannya ya. Kalau penghasilan sebenarnya ini kan relatif ke arah pendidikan lah ya. Pendidikan, model seperti itu. Kalau ke arah keuntungan, wah modalnya ini aja Bapak bisa nih. Mungkin 10 tahun belum tentu kembali, udah rusak, ya. Udah rusak, itu aja belum kembali. Tapi karena konsep kita memang bukan ke situ, konsep kita memang relatif pendidikan. Ini tuh mahasiswa ada magang di sini. Kemarin SMA atau SMP, besok nanti 5 orang, dan selesai itu kemudian kunjungan-kunjungan seperti yang Pak RT disebut tadi itu, acara lingkungan, acara hari pohon, hari apa, semuanya ke sini. Kemudian ada PAUD, masjid kita seperti kata Pak RT tadi itu, mereka alamnya ke sini. Jadi lebih ke arah itu, karena memang kan ini yang kita kelola juga sedikit ya. Jadi kalau mau skala bisnis harus lahan besar. Nah, untuk ini Pak, pengelolaan sehari-hari menggunakan tenaga jadi nanti mereka dibayar ya? Sampah juga ngolah. Oh, mereka dibayar sama warga atau gimana? Iya, dari warga plus juga dari ini kita juga, dari hasil. Oh, dari kas ya. Tapi kecil lah sumbangan dari sini, mostly warga. Oh, mostly warga ya. Oke. Nah, kalau dari pemerintah sendiri selama ini sudah pernah ada bantuan atau apa untuk pengembangan ini? Secara ini untuk pengembangan ini belum ada. Tapi saya juga nggak menafikan kalau kita minta ember mereka kasih. Kemudian kemarin karena mau ada kunjungan ke sini mereka kasih timbangan. Itulah timbangan sama ember lah. Sisanya belum ada ya. Tapi untuk pembentukan bank sampah di sini belum. Sampah bagus. Ibu sudah mulai bergerak karena kita belum ada manfaat. Tempatnya udah kumpul itu buku.
mulai perkomoditi saja, jadi nggak usah mulai bersih dulu buku-buku bekas, buku-buku yang sudah tidak dipakai, LKS itu kan sudah dipakai, nah, itu mulai bisa dikumpulkan ke tempat saya, nanti diambil. Sekarang baru beberapa saja, tidak diumumkan belum masif lah, karena apa namanya belum waktunya, belum cepat, tempatnya juga belum. Dan nanti rencana ke depan, kalau rencana ke depan banyak, salah satunya adalah masuk ke industri ya, seperti itu kan, misalnya masuk di toilet, itu baru akan kelihatan gitu. Dan mesinnya sudah ada di situ, sudah. Oh, untuk mesin belum dioperasikan tadi. Dan masih apa yang kurang Pak? Mesin apa ya? Pengeringnya ya. kemarin. Tapi sisanya sudah. Nanti kita akan jadi. Kembali tadi sedikit masalah itu, ya masalah sampah. Kita di sini sampah itu kita bagi 3 Pak. Organik yang tadinya ke Magor, anorganik yang masih laku terjual, dan anorganik yang secara umum di pemulung nggak laku. Misalnya styrofoam, kemudian apa namanya pampers, gitu kan, tisu apa segala macam yang nggak laku itu masuk ke sampah. Di situ kita punya ada 2 bak, satu bak yang sebelah sana itu yang nggak laku sama sekali, yang di sini kardus ya, botol ya, apa namanya plastik, kardus, buku segala macam itu di sini. Jadi oleh petugas kita itu disistem dengan mereka juga. Jadi memang secara formal bank sampah kita nggak ada belum, tapi itu mereka bapak nanti bisa buka aja itu udah ada di situ kaleng sudah ada itu segala macam. Jadi dengan proses seperti ini kita bisa mereduce, kalau menurut saya sampah itu minimal ya kita di sini dengan diambilnya itu semua Pak ya. Apa namanya mungkin minimal 50% tak kemana lah, minimal itu minimal, karena bapak bisa lihat, karena saya lihat juga seminggu sekali mereka udah 1 gerobak oke Pak dijual. Oh, dijual ya. Ya itu kan nanti kita bapak lihat Berarti yang terbuang cuma 50%. maksimum lah itu, kalau Maksimum, ya nggak sampai, karena kita jarang lah ini mobil kesini, mobil jarang, kalau sudah penuh Tetapi untuk sampah organiknya sendiri 100% diolah di sini. ya diolah di sini. Diolah di sini. Khususnya dapur ya. Iya, ya. Kalau daun kadang memang aku juga nggak mau Pak. Iya, ya. Kalau dapur ya Udah pasti ya. itu kita kurang Pak. Kalau untuk pengolahan itu maggot itu sendiri, itu seperti apa sih ininya? Prosesnya? Proses peternakan magotnya Iya. atau pengolahan magotnya? Peternakannya. Peternakan magotnya seperti yang tadi kan organik sudah ada nih, Iya. dan ditambah dari luar lah ya, karena kurang. Udah nanti itu dimasukkan ke bak di sana, sudah ada biopon istilahnya. Kita punya 18 biopon, karena harapan kita setiap hari panen. Jadi panen hari ini masuk bibit baru, panen hari ini masuk bibit baru. Jadi yang ini 18 hari lagi panen, yang ini nanti 18 tambah 1 dan seterusnya. Jadi dia bergulir. Udah nanti itu sebagian yang tua, yang maggot yang kuning kan dimakan, yang udah tua kuning, maksudnya masih kuning. Nah itu nanti makanan ikan segala macam. Tapi yang sebagian kita biarkan dia tua. Yang tua itu nanti kita kembangkan lagi, dia dari maggot menjadi prepupa, jadi pupa jadi lalat bertelur. Telurnya 2 hari sekali, 2 malam sekali di sini. Kita panen nanti kemudian diternakin lagi, ditetasin jadi maggot kecil. Kita tunggu 7 hari, masukkan bak lagi, begitu dan seterusnya. Oh, begitu.